Saya dengan JC Khairupan siang ini akan menjadi host untuk memandu Pinnacle Talk Show dengan topik Achieving Educational Innovation with Strong Budgeting. Sebelum menyapa para guest speaker kita siang hari ini, saya akan menginformasikan beberapa hal untuk kelancaran webinar kita. Nah, Bapak Ibu, pada chatroom ada informasi yang bisa Bapak Ibu baca, yang juga akan menjadi perhatian bagi kita semua untuk kelancaran webinar kita. Nah, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu bisa ajukan ketik di chatroom. Nanti saya akan membacakan pertanyaannya kepada guest speaker. Dan apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab selama webinar berlangsung, tim Akademik Pinnacle akan meneruskan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu kepada para guest speaker dan akan meneruskan kembali jawabannya kepada Bapak Ibu sekalian. Baiklah, tanpa berlama-lama, Pinnacle sangat berterima kasih untuk para guest speaker yang hadir pada acara talk show siang hari ini, dan kami juga sangat senang Bapak Ibu bisa hadir, join juga. Hadir di sini Country Manager Cambridge University Press, Bapak Yusuf Seto. Beliau memiliki pengalaman yang cukup lebih dari 10 tahun dalam bidang sales and marketing, yang memimpin tim 10 sampai dengan 100 orang di sebuah perusahaan. Selamat siang Pak Yusuf. Senang sekali bisa bergabung pada Selamat siang siang hari ini. Semuanya. Bapak Ibu, guest speaker kita yang kedua, ada Ibu Sonia Tobing dari Cambridge Assessment English. Ya. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Sonia. Ibu Sonia ini sangat luar biasa Bapak Ibu, memiliki track record di bidang pendidikan yang sudah cukup lama, 12 tahun lamanya, dan beliau sangat fokus untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia, sehingga setiap anak-anak, setiap penduduk yang ada di Indonesia bisa berkompetisi di dunia pendidikan ya, khususnya di era digital 4.0. Oke, yang nggak ketinggalan juga siang hari ini ada Pak Tommy Yuwono, co-founder dan President Director Fintech. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di screen, di layar Bapak Ibu, Pak Tommy ini yang mendirikan PT Pinduit Teknologi Indonesia. Salah satu yang melatar belakangi beliau untuk mendirikan perusahaan ini berangkat dari hatinya yang luar biasa, yang ingin setiap anak-anak di seluruh Indonesia untuk tidak terhambat, untuk meneruskan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi lagi. Wah Pak, luar biasa Pak hatinya. Sukses untuk fintech ya Pak. Terima kasih Bu. Hampir mirip-mirip sebenarnya Pak dengan Pinnacle Alpha Edukasi. Salah satu yang menjadi latar belakang kami ada di perusahaan ini ada salah satunya untuk bisa bangun sekolah di Papua. Semoga Pinnacle bisa sukses juga ya Pak, seperti fintech ya Pak. Siap Bu, siap berkolaborasi. Oke, ya tanpa berlama-lama lagi, tentunya Bapak Ibu sudah ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Yusuf Seto. Oke. Ya Pak, nah kemarin Pak, kita sudah dengar mungkin ya Bapak Ibu juga ada pengumuman dari Pak Menteri, beberapa kementerian sore mengeluarkan pengumuman bahwa akan ada pembelajaran online ya, khususnya misalnya nih Pak di daerah-daerah yang merah begitu ya. Nah,
di masa pembelajaran daring dan persiapan new normal ini, Pak, inovasi dan solusi apa yang ditawarkan CUP untuk bisa membantu sekolah, Pak? Ya, terima kasih Kak Jessy. Halo, selamat siang semuanya. Pagi, masih pagi ya, selamat pagi semuanya. Jadi kalau bicara tentang menjawab pertanyaan ini di masa pembelajaran daring, persiapan new normal, basically sebenarnya yang udah dilakukan CUP itu mempersiapkan online platform. Tapi sebenarnya online platform yang kita sudah punya ini itu jauh ada sebenarnya sebelum masa pandemik ini. Jadi kalau boleh dibilang platform-platform online digital komponen kita yang ada itu memang sudah banyak dipakai oleh sekolah-sekolah. Nah, dengan adanya pandemi ini justru malah platform-platform atau digital komponen kita itu lebih dimaksimalin lagi untuk digunakan, dan bahkan ketika kita coba untuk kontak ke sekolah, support apa lagi yang memang bisa kita bantu gitu ya, malah kita juga surprise dengan jawabannya bahwa kita sudah menggunakan platform yang sudah disediakan sebenarnya. Nah, kalau ditanya apa yang memang dari sisi CUP bantu di selama pandemi ini sendiri, kita banyak mengadakan kayak semacam webinar gitu ya untuk guru, specifically lebih ke guru. Ya, kemarin ini kalau boleh dibilang kita ngadain full 2 minggu kalau boleh dibilang, dari tanggal 13 sampai 22 Mei. Itu tentang how we teach, how we actually do a distance learning effectively. Nah, ini pembicaranya dari UK, bahkan dari region Asia. Kita juga bicara tentang basically the whole through process, dari input prosesnya, kemudian outputnya juga gimana kita mengakses student-student kita juga. Gitu. Jadi so far sih itu yang memang kita coba support. But basically we are open for any suggestions, apa yang kita memang bisa bantu lagi di masa pandemi ini. Gitu. Nah, Pak, jadi kira-kira solusinya itu apakah ada produk yang kita dengar itu ada Elevate ya, Pak ya? Ya, jadi selama ini sih nanti juga saya juga akan bicara tentang itu sebenarnya. Cuman selama ini yang digunakan oleh sekolah-sekolah memang mereka menggunakan platform kita namanya Elevate. Karena dalam Elevate itu sendiri kita bisa mengakses seluruh komponen kita gitu ya, dari e-booknya kita gitu kan ya. Kemudian kita juga punya yang namanya learning management system gitu yang sudah banyak dipakai juga oleh sekolah. Jadi pembimbingan itu memang berjalan sampai sekarang sih. Oke. Next question, Pak. Lagi ya? Lagi, Pak. Sesuai dengan rundown-nya. Nah, boleh. Jika tes bisa dilakukan secara daring, bagaimana meminimalkan kecurangan peserta tes? Menarik ini. Menarik ya. Soalnya kan banyak banget loophole-nya kalau boleh dibilang ketika menjalankan tes secara daring gitu ya. Cuman ini dia makanya kalau boleh dibilang kolaborasi kita sendiri, karena Cambridge ini kan satu organisasi yang memang punya beberapa function which is departemen yang berbeda. Nah, dari CUP dan juga Assessment English ini sendiri kita coba istilahnya coba berinovasi gimana biar kita bisa benar-benar mengadakan tes tapi high stake gitu. Karena kan ada invigilator, terus ada examiner dan segala macam. Nah, ini ada satu yang namanya tes yang namanya Lingua Skill. Ini bisa diadakan di rumah dan dia punya invigilator online juga. Tuh. Jadi dia menggunakan satu program lagi yang namanya Sumadi gitu ya. Jadi ketika mereka mau menggunakan tes, mereka akan login ke situ. Sumadi ini kayak gampangnya it's like a web browser sebenarnya. Jadi mereka kayak masuk ke Google Chrome gitu ya, salah satu contohnya. Nah, ini masuk ke Sumadi, ketika sudah masuk ke situ, pas waktu lagi mau mengadakan tes, itu udah nggak bisa ke website mana-mana. Jadi udah ke lock. Dan dia ada monitornya juga untuk mengontrol emosionalnya dan yang lain-lain. Gitu. Jadi Oke, bisa. Pak. Ya, tadi tentang Lingua Skill ya, Bapak akan share atau nanti nih Pak di nanti aja di ini lebih ke a brief aja tentang Lingua Skill, nanti ada di presentasi kita. Oh, oke. Sip. Ya. Nah, Pak, terakhir Pak buat pertanyaannya Pak Yusuf, di masa
pandemi ini, apakah ada penyesuaian layanan Cambridge untuk sekolah, Pak? Penyesuaian layanan, obviously semuanya karena ini masuk ke digital gitu ya. Kita banyak mengeluarkan e-book yang tadinya nggak ada gitu ya. Sebenarnya banyak sekali judul-judul baru yang kita keluarkan e-booknya. Kita memperkuat lagi LMS-nya gitu karena tadinya LMS kita itu biasa diakses nih, kita bicara region Asia aja gitu ya. Itu per hari kurang lebih sekitar 5.000 gitu ya. Ini sekarang naik melonjaknya cukup tinggi, itu sekitar sehari itu kurang lebih aktifnya itu 30.000 berbarengan. Gitu. Jadi it's quite good gitu in a way, cuman juga di situ kita memperkuat sehingga sekolah tetap bisa nyaman pakai layanan kita gitu kan ya, dan nggak ada kesulitan di situ. Ditambah kita banyak akan ngadain juga pendampingan karena kemarin kan sudah ada arahan dari Pak Menteri, Mas Menteri. Ya, ya jadi kemungkinan akan tetap dengan distance learning-nya gitu. Kita coba doing a lot of communication aja dengan sekolah. Oke, kita terima kasih Pak untuk informasinya dan jawabannya. Sama-sama. Kita akan beralih ke Ibu Sonya dari Cambridge Assessment English. Bu, nah yang menjadi pertanyaannya, materi online apa yang disediakan oleh CAE untuk persiapan exam selama pandemi ini, Bu? Baik. Kebetulan memang saya yakin saya dan Pak Yusuf sudah menyediakan slide untuk ini yang nanti kita bakalan share untuk para partisipan, sekolah-sekolah, dan Bapak Ibu Guru yang hadir di acara webinar ini. Namun sedikit brief saja di kulitnya bahwa kita menyediakan semua materi online, baik untuk young learners, teenager, hingga guru. Jadi kami ingin memberikan standar yang sama, baik untuk murid dan juga guru, di masa pandemi ini mereka bisa mendapatkan materi pembelajaran online dengan standar internasional dari Cambridge. Jadi kita sudah sediakan, nanti saya akan bantu untuk share di presentasi kita ya, Kak Jessy. Ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjut, terima kasih Bu Sonya, ke Pak Tommy. Pak, sebenarnya saya senang sekali ya, personally bisa ketemu Bapak, walaupun dalam webinar biasanya yang ngobrol dengan Pak Arief. Nah, sekarang ini Pak, kalau bicara mengenai strong budgeting begitu kan, salah satunya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, terutama yang ada di yayasan, kepala sekolah, ataupun pengusaha lah ya. Kita harus punya bukan hanya punya profit and loss, punya cash flow gitu kan, tapi kita juga harus punya projection untuk itu, sehingga kita bisa buat budgeting begitu kan Pak. Nah, yang sekarang ini mungkin ada beberapa ya, semoga bukan di antara Bapak Ibu, yang bisa bikin nggak bisa tidur dengan nyenyak nih Pak. Kalau misalnya kita udah buat cash flow projection, kita udah buat budgeting, profit and loss projection, nah ternyata ada cash flow gap gitu kan Pak. Nah, kami juga berdiskusi dengan beberapa pemimpin karena pandemi COVID-19 ini itu cukup berpengaruh sehingga menimbulkan gap cash flow. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang harus disiapkan atau dilakukan sekolah agar kondisi finansial dapat terjaga untuk masa sekarang atau masa yang akan datang, Pak? Oke Bu, yang pertama-tama mungkin kalau dari pertanyaan Ibu ini sebenarnya udah langkah kedua sebenarnya kalau menurut saya. Artinya kalau misalnya sudah menyadari bahwa ini hal yang tidak normal, ini hal yang mesti dipersiapkan, itu sudah sinyal positif Bu. Gitu. Karena jujur ngomong bahwa yang kami temui di lapangan itu memang isu-isu pendidikan itu kan memang fokusnya untuk melayani ya Bu ya, untuk memberikan pelayanan kepada murid-murid, kepada anak-anak gitu. Tapi tidak boleh melupakan faktor bisnisnya juga sebenarnya. Bahwa kalau bisnisnya tidak survive, tentu saja pelayanan tersebut tidak bisa dilanjutkan gitu ya. Pelayanan pendidikan itu sendiri. Dan kita semua tahu bahwa pemasukan sales itu tidak berarti cash gitu loh.
banyak yang seperti apalagi di tipikal seperti sekolah, kita cash flow-nya itu di kebanyakan yang K-12 itu bulanan gitu. Nah, jadi dengan tantangan seperti itu adalah bagaimana sekolah-sekolah ini yang pertama tadi perlu menyadari dulu perlunya persiapan-persiapan tingkat kegiatan-kegiatan preventif yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi kondisi seperti ini. Budgeting seperti apa yang harus dipersiapkan? Apakah key metric apa yang harus berubah? Seperti itu. Dan sejauh mana perubahan tersebut harus dilakukan. Dan yang kedua tentu saja saat kita menyadari kondisi kita dan keadaan seperti ini, tentu saja apabila membutuhkan bantuan, saya rasa sangat bijak untuk mencari bantuan-bantuan tersebut. Baik itu sifatnya adalah inovasi-inovasi produk, kolaborasi-kolaborasi dengan ekosistem dan para penunjang-penunjang sistem pendidikan, ataupun juga memperkuat balance sheet atau memperkuat postur dari keuangan sekolah itu sendiri. Saya rasa itu yang bisa saya sharing dulu. Nanti mungkin lebih lengkapnya pada saat sesi presentasi kali Bu ya. Oh oke. Baik Pak. Terima kasih Pak Tommy. Thank you. Kita akan kembali ke Pak Yusuf Seto untuk bisa memaparkan informasi-informasi yang ada di Cambridge University Press. Silakan Pak Yusuf. Ya, baik. Sebentar saya coba share screen. Oke. Oke. Ya, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan yang ditujukan oleh ketiga guest speaker, nanti bisa di chat room. Ya, silakan Pak Yusuf. Oke. Kayaknya semuanya kelihatan ya. Ini udah terlihat dengan jelas? Jelas Pak. Ya, oke. Sebenarnya sih kalau boleh dibilang hari ini saya mau share lebih ke general, boleh dibilang general concept of how we facing new normal, atau boleh dibilang sekarang ini kita masuk education 4.0, bahkan lebih terasa lagi gitu ya. Nah, jadi saya pengen ngebahas salah satu artikel yang cukup menarik juga. Ini dari white paper-nya World Economic Forum. The title is actually Schools of the Futures. Jadi New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution. Nah, ini menarik karena kalau dulu dirasa kayaknya masih jauh gitu ya. Terus tiba-tiba dengan adanya seperti ini kita juga tidak tahu gitu ya, ini datang secara tiba-tiba seperti ini, tapi semua jadi dirasa it's quite important now, and I think we need to act quickly gitu. Apalagi in the next 6 months, like 4-5 months actually, we still gonna be doing all the distance learning gitu. Nah, sebelum aku masuk lebih in detail about this, hold on. Okay, there you go. I'm going to share a bit of like Indonesian economic prospect. Aku lebih, let me talk more about like the big picture-nya tentang Indonesia itu sendiri. Jadi, if we look at the latest data from IMF in 2017, sebenarnya Indonesia itu has already placed in top 10 countries by GDP. But however, based on McKinsey study on Indonesia, Archipelago Economy Unleashing Indonesian Potentials, 2030, there will be 135 million member of the consuming class, which is obviously GDP akan naik gitu ya. 71% of the population in the cities producing 86% of GDP. So dilihat bahwa dipredik kalau lihat yang di sebelah kanan chartnya, Indonesia akan jadi top 4 gitu in terms of like GDP, and then it means we will be like one of the superpower country gitu ya. Nah, tapi sekarang ini kalau kita melihat Indonesia in the current situations, looking at the fact Indonesia as part of ASEAN Economic Community will play a big role to determine towards ASEAN economic prospect in the future, because ASEAN is at the center of a dynamic Asia Pacific. Jadi kalau boleh dibilang kan sekarang ini shifting nih, banyak sekarang ekonomi itu growing in East and South Asia. Nah, the big question yang harus kita tanya adalah, basically dengan semua data ini, ya, is Indonesia player in ASEAN Economic Community atau just a playground? Karena ternyata pas waktu dilihat datanya, specifically data yang di bagian bawah kiri ya, sebelahnya ASEAN Economic Community, because data ini datang dari Indonesia Center Bureau of Statistics, World Bank, and McKinsey.
we will be facing an undersupply of skilled and semi-skilled worker by 9 million people in 2030. Jadi kita akan undersupply nih orang-orang yang memang punya skill by 2030. That sebenarnya itu akan raise a big concern for us and question about whether or not we have this talent in Indonesia. In fact, actually, sebenarnya kalau mau dilihat talent, apakah ada talent di Indonesia? We have a lot of talents. Buktinya sudah ada yang memang kita kenal nama-namanya ya, dari yang Pak Habibie, he's really respected di Germany juga, gitu ya. Terus company-company juga, apakah company Indonesia nggak bisa bersaing? Apparently not, gitu ya. Garuda Indonesia won the world's best cabin, and then banyak contoh-contoh gitu kan. Di sini juga ada Mas Tommy gitu kan ya, dari Indonesia yang menciptakan fintech gitu tadi, which is they have the mission. They carry the mission and then they created something that actually giving an impact to the society. Nah, ini adalah yang kita harus reflect in the next future. So if we look at like the global competitiveness index, so with all those facts itu, questionnya masih standing bahwa how competitive are we in the global market? Is it true that Indonesian people is not competitive? Karena kalau sekarang lihat the global competitive index kita ada di angka 50, di ranking 50. Jadi fall behind from Thailand and Malaysia. Terus kenapa bisa seperti ini? What is the root cause? Gitu kan? How come that the best of Indonesia ini can be at par with the best of the world, and the rest of Indonesia cannot leverage at least near to that level? Jadi kenapa cuma hanya sebagian aja yang memang masuk ke dalam top chart dunia sendiri itu? Nah, ini adalah the questions yang selalu kita sebagai pendidik ya, kalau boleh dibilang kita yang kerja di bagian pendidikan, that we are actually education enthusiasts, that we call ourselves like seperti itu. Ini apa yang bisa kita lakukan di hal-hal yang seperti ini untuk menjawab tantangan ini. So the key findings basically, enhancing competitiveness is still key for improving living standards. Terus policy maker must look beyond monetary policy to other policies, investment and incentive for reviving productivity growth. And finding a balance between technology integration and human capital investment, ini will be critical to enhancing productivity. In order to have higher skills, one must educate oneself with the latest knowledge, technology, and information. Nah, saya akan stop di sini bahwa the reflective question yang bisa ditanya kita adalah how we actually can create the competitive like skilled worker in the future. Nah, ini menjadi pertanyaan yang memang jawabannya ada di kita ini sebagai pendidik. Makanya we need to look at the global education framework. Jadi artikel ini menarik karena they put all the article, mereka doing a lot of research, terus kita juga mereka juga put it in one good paper dengan penjelasan yang menarik bahwa setelah mereka research dan yang lain, we need to agree with the global education framework, di mana kita harus lihat how we actually fill in the gap, especially for Indonesia. Kalau saya balik ke Indonesia bahwa ternyata kita bakal undersupply, around 9 million skilled worker. So, but that skilled worker itu kan nggak akan bermunculan kayak tiba-tiba ada gitu, kayak jamur, kan nggak. They need to be nurtured. Nah, di mana di nurtured-nya obviously akan ada di sekolah. It started with the school. Nah, it started with the university and all this education sector institutions yang memang berandil banyak dalam hal ini. Sehingga so children must be prepared to become both productive contributors of future's economic and responsible and active citizens in future societies. So that will be the it's kind of like answer, and also like we need to push our children to be prepared, karena dengan adanya seperti ini segala sesuatu jadi urgent. And then realizing these visions require children to be equipped with 4 key skill set. Jadi ada 4 key skill set yang dirasa perlu in the future, which is the first one, global citizenship. Karena creating future citizens that enable a more cohesive world, ini will require school system to focus on helping children develop a general awareness about the wider world. Jadi, they need to understand bahwa
murid-murid ini atau pembelajar-pelajar ini, learner ini semua di sekolah itu nggak cuma hanya it just belongs to this just part of the group, but basically in the future they become like global citizenship. So jadi apa yang memang bisa kita bantu dalam sisi sekolah dalam artian isu-isu semacam kayak sustainability that can be introduced from in the school dari sekarang gitu kan ya. Jadi gimana caranya biar bisa creating something that's sustainable, and then how the world actually in the next 10 years can shifted change. Kemarin SpaceX baru meluncurkan the first rocket swasta yang memang akan explore ke Mars gitu ya. So many things change gitu ya. Dari yang tadinya kita nggak berpikir kita eksplorasi galaxy, dan we explore galaxy now. And then that kind of things we need to be able to embed in our children's skills. And then innovation and creativity will take place obviously. Skills that enable innovations include curiosity, creativity, critical thinking, problem solving, and system analysis. Jadi from an early age itu sendiri, student must learn actively engage yang memang dengan sesuatu hal yang meningkatkan kreativitasnya dia. And then sekarang nggak bisa dipungkiri lagi, teknologi play a big part. Gitu. All the children needs to understand technology. Karena in the next, maybe 3, 4, 5 years, they'll be changing. It will change a lot. Gitu. Dalam artian, shift learning content would help children develop healthy relationship with technology. Jadi kita bisa educate bahwa teknologi ini bukan threat. Teknologi will help us, but in terms of how will they help us, it depends on how actually we embed skills itu sendiri di sekolah. It help students understand how to approach problem in the way that computer would, and then obviously can support the integrations of technology skills into school curricula. Then last but not least is interpersonal skills. Obviously, this is what makes us human basically. I always said, karena fostering these skills can help children develop healthy relationship with others. Karena at the end of the day, we are human, we interact with others, kita harus mengerti gitu ya. Basically, ketika kita grow up, how we actually can be survive in this corporate world, basically we need to understand each other. Gimana kita bisa communicate with our boss, communicate with our peers, our stakeholder, many kind of communications being part of the interpersonal skills itself. So jadi four key skill set ini based on the research will be needed in the futures. Nah sekarang peranannya dari school frameworknya akan seperti apa? So the transition to education 4.0 will also require learning mechanism that more closely mirror the future of work. Jadi segala sesuatu yang akan kita inginkan be achieved in the futures, then that needs to be done in school. So the first thing first is personalized and self-paced learning. Karena tiap student pasti punya pace-nya sendiri-sendiri, and everything needs to be personalized based on what they actually aim for. Gitu. And then accessible and inclusive learning. Ini menjadi PR nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. So the data dari UNESCO 2019 bilang 258 juta primary and secondary school age children around the world are out of school today, and 93 until 150 million children living with disabilities. Which is kenapa disabilities ini di highlight? Karena mereka ini sendiri nggak punya akses ke edukasi. Gitu. Jadi kalau in the futures they're looking at like how education itu bisa accessible and inclusive, nggak eksklusif. So everyone can study, everyone can get an access to education. Karena ini adalah senjata utamanya. And then problem-based and collaborative learning. Yeah, studies show that this method improves students' problem-solving skills as well as their perceptions of the learning environment. And then it enables children to feel ownership of their learning and creates a stronger sense of community in the classroom. Jadi by giving more, problem-based and collaborative learning, itu menstimulasi murid-murid ini sendiri untuk bisa lebih berpikir kritis, and then solving like what would be the problem in the futures for them. Karena we're preparing our children
for the futures. And then last one is lifelong and student-driven learning. Karena according to one estimate, by 2022 alone, everyone will on average need an extra 101 days of learning to keep pace with the changing world of work. That's actually quite a lot. And 2022 nggak lama lagi. It's only like 2 years in front of us. And then we will be facing we need an extra 101 days untuk learning, biar keep pace with the changing world of work. Karena di dunia kerja akan terus, shifting, akan terus berubah, and then sekarang dunia edukasi ini harus bisa keep up. Apa nih learning baru yang memang harus bisa memenuhi future works basically. So this is like the framework yang memang dilihat dirasa perlu. Sehingga terjadi kolaborasi yang cukup epic, cukup menarik, gitu ya. Jadi kalau boleh lihat sisi kiri adalah 4 skills tadi yang dibutuhkan, dan yang di kanan adalah the experiences which is leveraging innovative pedagogies. Jadi tadi udah dibahas, kayak saya nggak akan bahas terlalu panjang. That will be a long webinar if we discuss more about this. Nah sekarang, peranan what Cambridge have done to answer this one. Salah satunya adalah in terms of like technology and then accessibility, we try to innovate like more and more gitu ya. Jadi semua orang bisa ngikutin untuk pembelajarannya, semua orang bisa dapat aksesnya, and then dengan adanya pandemi ini semua working from home and study from home. Jadi peranan parents and teachers itu bisa kolaboratifly untuk bisa ngajar gitu. Karena salah satunya yang memang tadi saya sempat sebutkan adalah the Elevate. Share sedikit videonya. Elevate the learning experience with Cambridge Elevate. Cambridge Elevate is the home to digital versions of our comprehensive textbooks. Our enhanced editions contain extra digital content to engage your students, develop their understanding, and accelerate their learning. With teachers and students in mind, we carefully considered which concepts and learning objectives were hard to understand and which would benefit from extra digital content. Enhanced editions include practice questions that provide student feedback and teacher insight opportunities. Digital content is selected specifically for each subject to best help learners. For example, science editions contain videos and animations to illustrate and explain difficult scientific concepts. Modern language editions include writing and speaking questions that enable students to write or record their answers for teacher feedback, as well as reading and listening questions which provide automatic marks and feedback. Other enhancements include audio, Barbara Whitman, Source 2. Enhanced glossaries, image galleries, and much more. Engaging interest, developing understanding, and accelerating learning. Cambridge Elevate is smart, but simple. Get easy access on your computer at elevate.cambridge.org or on your tablet via the Cambridge Elevate app to access your editions anytime, anywhere, online and offline. Use Cambridge Elevate to personalise the learning experience. Set homework and annotate important passages with notes, highlights and voice notes, or link to other content. Message your students, share your annotations, and link directly to content. Available as part of a print and digital bundle, or as a standalone digital edition. Find out more and sign up for a free trial at cambridge.org/Cambridge Elevate. So yeah. Salah satunya memang kita sudah kerjakan dan kita udah equip ke sekolah-sekolah. So, we're talking about schools of the futures. Tadi kita bicara tentang pedagoginya.
So what is innovative like pedagogies? So kita harus look at the word itself. Pedagogy itu adalah study of the methods and activities of teaching by Cambridge Dictionary. So while many different approaches exist, literature ini harus emerge dengan 5 key approach. First thing first, it should be playful. Yeah, an approach that creates joyful experiences to enable children to find meaning in learning through active thinking and social interaction. It includes free play, guided play, and games. So apparently, like, you know, this is what has been adopted. And then knowing like Cambridge using the active learning approach, that's what we've been like doing in the core of our learning di Cambridge itu sendiri. And then experiential, an approach that integrates content into real world applications. Jadi langsung bisa aplikasi gitu, a real world application. And then this approach includes project-based, inquiry-based learning. And then the third one, computational approach that supports problem solving. And then embodied, jadi approach that incorporate the physical body into learning through movement. And then the last one is multiliteracies, an approach that focuses on diversities, multiple ways in which language is used. So which is actually, that's why, you know, it's that those 5 key approach really important to creating like, you know, the innovative pedagogies. Tadi kita bilang bahwa language is really important karena we're talking about like learning a language means like learning cultures. Like if you're interested to learn other language, which is for this, I'm highlighting like how actually English actually played the important role, yeah, in the life actually. Karena English itself is a lingua franca of academia. So that's why, you know, base Cambridge ini sendiri base language-nya adalah English. Makanya kalau dilihat bahwa in all our books like assessment and everything, we're focusing on this like language English. Nah, nanti ini akan di-share sedikit from my colleague Sonia Tobing dari Cambridge Assessment English, talking about like how important language itself juga. Nah, sedikit aja, saya cuma hanya kasih brief why Cambridge. I think that's we are actually part of the university. Ini adalah 3 organisasi yang ada di Indonesia, sit in di Indonesia. Ada Cambridge University Press. I'm the head of Cambridge University Press. And then Assessment English, nanti my colleague will start the presentations, Sonia Tobing, head of Cambridge Assessment English. And then Cambridge Assessment International Education, ada Budian dan juga Pak Adri. Obviously, 3 ini kita bareng-bareng bantu, and then kita doing more communications to the schools, higher education, untuk tahu apa sih yang dibutuhkan oleh sekolah dan university, and then why not connecting with University of Cambridge itself in terms of like research and everything. Karena kalau dilihat dari the historical University of Cambridge itself, kita udah ada di dunia sekitar 800 tahun, and then we've been helping like many institutions, many education institutions in the world for those like past years. And then di Indonesia sendiri, we have like this program, what we call like Cambridge with Indonesia, building brighter futures together. And then the outline of this program, we call it like, you know, empowering teachers through training. And then after that, once the teacher's ready, and then, you know, they start delivering the material with the best quality learning resources. And then at the end of the day, student itu harus bisa showing the result and then get certified with the worldwide recognized certification by Cambridge Assessment English and International. So ini adalah 3 integrasi solution yang memang selalu kita bring up to any education institutions, all the government, you know, all the project that we've done with the government to basically elevate education system in Indonesia itself. Nah, the way we test yang tadi saya sempat bilang, gimana caranya sekarang mengukur output result di masa pandemi ini, we do have this lingua skill, ya, untuk bisa testing karena it's enhance your English language testing. Kita punya 4 functions untuk lingua skill ini sendiri: admissions, graduations, recruitment, and progression. Jadi this can be used in any institutions, and then ini semua online, full online, mengakses 4 skill semuanya. And then the result will come to you in 48 hours. Then you can already like, you know, assess your students for this one. So basically, this is what we've been doing. There's around like 650 schools are using Cambridge material and assessment.
We do have 10 exam centers in Indonesia, and then 15 higher educations are using Cambridge material and assessment as well, working with us, and then engage with 3 provincial government at the moment and 3 city council. So what we're trying to do is basically to bring the mission from the university to equip all the students with the right educations, with the right with a better education system as well. You know, that's what we've been trying to do. And this is the team in Indonesia sitting in our office and Grand Sleepy Tower. I think that's it from me. Thank you, and then I'll give it back to Pak Jesse. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf untuk pemaparannya. Cukup jelas, padat. Dari pemaparan Pak Yusuf kita bisa lihat bahwa PR yang harus dikerjakan dengan sangat giat, malahan masih butuh 110 hari ya. Jadi Bapak Ibu atau 1 hari ya. Iya, tetap semangat. Walaupun ada tantangan-tantangan, tetapi dari Cambridge juga sudah menyediakan solusi-solusi inovatif yang bisa digunakan oleh sekolah dan bahkan juga bisa digunakan oleh universitas. Nah, Bapak Ibu bisa hubungi Cambridge dan juga bisa menghubungi kami di Pinnacle. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan berikan waktu untuk Ibu Sonia Tobing memberikan pemaparannya. Silakan Bu Sonia. Terima kasih Kak Jessie, terima kasih Pak Yusuf sudah sharing dari Cambridge University Press. I will try to share my screen. Saya akan share karena tadi Pak Yusuf juga sudah membawakan banyak sekali tentang apa yang terjadi di Indonesia. Ini hanya salah satunya saja mungkin, di mana dari sebuah material yang disiapkan oleh Cambridge semuanya itu berdasarkan atau menggunakan bahasa Inggris. Di mana bahasa Inggris adalah kunci utama jika kita mau belajar menggunakan online material, karena lebih dari 565 juta using English on the internet, which is semua online material yang diberikan oleh Cambridge juga menggunakan bahasa Inggris, dan yang paling terpenting adalah bahwa dengan menggunakan bahasa Inggris artinya kita bisa menjadi part of the global player seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yusuf. Ada banyak sekali people in Indonesia yang sudah menjadi salah satu global players karena mereka memiliki skill bahasa Inggris yang sangat baik. Di sini kita berarti bisa menggarisbawahi bahwa English is a gateway to the world. Atau mungkin lebih simpelnya yang saya sering dengar, bahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris merupakan paspor untuk tidak hanya guru, tapi juga murid jika ingin menjadi seorang global players. Nah, ini juga tidak akan saya bahas sangat detail, tapi yang pasti saya ingin memberitahukan bahwa Cambridge, yang memang kita adalah departments under University of Cambridge, together with Cambridge University Press and Cambridge Assessment International, kita memang salah satu tujuan kita atau visi misi kita adalah untuk contribute to society through the pursuit of education only. Jadi ketika masuk ke masa pandemi seperti ini, apa yang dilakukan oleh University of Cambridge, lagi-lagi kita sudah punya beberapa program yang jauh sebelum pandemi sudah kita miliki, dan saat ini akhirnya bisa kita kontribusikan untuk society dan bisa digunakan oleh institusi-institusi pendidikan dan juga corporate. Nah, apakah materi itu hanya sekedar materi yang bisa dipakai online? Apakah exam itu hanya sekedar exam yang bisa dipakai secara online tanpa memiliki standar? Kami bisa pastikan bahwa segala material dan juga exam yang dikeluarkan oleh Cambridge University Press dan juga Cambridge Assessment English itu memiliki standar dan align dengan Common European Framework Reference. Nah, ini adalah scale yang memang kita sudah miliki. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah terbiasa melihat scale ini. Ada pre-A1 sampai C2 itu merupakan CFR level, di mana Cambridge di sini adalah salah satu
University of Cambridge adalah salah satu yang ikut dalam pembuatan standar internasional ini. Kalau kita tarik garis lurus bahwa semua Cambridge English Qualification di setiap levelnya itu memiliki can-do statement masing-masing. Kita tarik lagi mulai dari B2, C1, and C2 itu sudah memiliki kesetaraan dengan skor IELTS ataupun lingual skill yang sering kita gunakan. Coronavirus pandemic, pertanyaannya adalah how to keep the doors of learning open. Aku akan langsung mengerucut ke situ saja karena kemarin Ibu Jessie dan Pak Harif banyak menanyakan bagaimana nih Cambridge Assessment English menyikapi tentang keeping the doors of learning open in this pandemic. Apakah kita harus stop learning or never stop learning? Kalau saya yakin pasti banyak sekali para educators dan juga kepala sekolah ataupun principal dalam hati kecilnya ada keraguan bagaimana nih kita bisa nggak ya mengikuti digital learning, bisa nggak ya kita membawakan online learning untuk murid-murid kita, karena this is maybe it's gonna be the first experience for everyone around the world. Cuman saya sering memberikan motivasi baik kepada kepala sekolah ataupun guru-guru bahwa kita harus bisa menjadi sebuah roket. Nah, tadi karena Pak Yusuf juga ngomongin roket, sekarang saya jadi ngomongin roket juga nih. We can be a rocket person, di mana ketika orang memilih untuk stay saat ini di dalam comfort zone mereka, kita harus sudah lebih dulu loncat with frog leg. Dan nanti ketika pandemi ini usai, guru dan murid itu sudah lebih dulu ada di posisi lebih depan dengan menguasai materi-materi yang tidak ketinggalan. Jadi dibilang ketika ada pandemi akan ada education gap, kita harap sih dengan melakukan ini semua bahwa murid dan guru tidak merasakan adanya gap. Karena kita sudah lebih dulu loncat dibandingkan dengan yang lain. Nah, how we can help as a Cambridge Assessment English, saya akan share beberapa slide. Ya, Young Learners. Okay. Young Learners. Young Learners, kita akan memberikan beberapa materi-materi online. Seperti bisa dilihat di sini, tidak hanya sebuah pelajaran melulu, karena kan kalau online learning itu anak-anak masih kagok ya menggunakan digital ataupun learning, dan guru-guru juga akan lebih sulit untuk menggather 10-20 murid di dalam online, di dalam satu webcam untuk mendengarkan mereka. Nah, di sini kita memberikan banyak sekali materi-materi yang fun untuk young learners, activities for children, dan juga kita siapkan yang namanya bekerja sama juga dengan Cambridge University Press, seperti yang tadi sudah dijelaskan, adalah materi-materi online yang kita siapkan dalam bentuk PDF. Jadi anak-anak tetap bisa membaca buku mereka itu melalui digital platform yang mereka punya ataupun melalui laptop yang mereka miliki ataupun dari tablet. Jadi it's very easy. Kita Cambridge berusaha untuk berinovasi dan mempermudah guru, sekolah, dan juga murid-murid untuk tetap bisa belajar seperti biasa. Walaupun pasti akan ada sedikit perbedaan dari cara mengajarnya, namun kita berusaha sebisa mungkin kita berikan bahan-bahan material yang juga easy listening ataupun easy to understand, seperti itu. Dan itu tidak hanya berlaku untuk young learners. Saya harus stop sharing lagi karena saya mau buka file yang berbeda. Ya. Oke, ya ini sama halnya mungkin kalau tadi yang learners adalah lebih ke ranah sekolah dasar. Ini untuk teenagers and adults, ini mungkin mulai dari secondary, high school, dan juga higher education. Kita berikan materi-materi yang memang sudah lebih mudah digunakan untuk anak-anak di secondary sampai ke higher education, di mana learning English itu lebih banyak improve ke writing and improve, speak and improve. Di sini kita sediakan semua, dan juga ada exam leave, di mana murid-murid juga bisa berlatih untuk mempersiapkan, seperti tadi yang ditanyakan oleh Kak Jessie, apakah Cambridge Assessment English menyediakan materi online untuk preparation exam? Kita sediakan semuanya.
Dan kita juga berikan trial untuk mereka yang ingin mencoba exam internasional itu seperti apa dengan Test Your English. Jadi ini beberapa program yang memang sudah kita lakukan dan masih juga menggunakan materi belajar online yang juga kita bekerja sama dengan Cambridge University Press. Kemudian jika bertanya mengenai, kemudian guru dapatnya apa nih? Nah, karena kan kita ingin ketika murid itu bisa memiliki materi online yang bagus, gurunya juga harus penuh dengan persiapan. Nah, kita juga menyediakan materi online untuk guru, untuk English teaching, mulai dari supporting class, supporting every teachers, di sini semua kita beri informasi, dan series of webinar juga kita ada, di mana guru-guru tidak perlu merasa kesulitan untuk menjalankan kelas online. Di sini kita kasih tips and tricks-nya juga. Free resources for teachers, jadi teachers akan lebih mudah untuk mencari bahan-bahan mengajar, kita berikan ini semua. Dan yang pasti adalah online teaching qualification and courses. Ini khusus untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dari guru itu sendiri, jadi tidak hanya untuk murid. Yang mungkin saya share di situ saja, Ibu Jessie. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan. Ya, terima kasih Bu Sonia untuk pemaparan yang sudah diberikan. Nah, tadi Pak Yusuf sudah memaparkan, Bu Sonia juga sudah memaparkan, begitu banyak resources yang disediakan oleh CUP dan juga CAE. Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu semua, mengakses itu semua. Bapak Ibu juga bisa menghubungi Pak Yusuf, juga bisa menghubungi Ibu Sonia, dan juga bisa menghubungi kami, Pinnacle, untuk dapat mendapatkan informasi mengenai produk-produk yang ada di CUP atau di CAE. Begitu bukan Pak Yusuf, Bu Sonia? Ya, betul sekali Ibu Jessie. Ya, yang pasti sih kita menyampaikan bahwa Cambridge, baik Cambridge Assessment English maupun Cambridge University Press, kita siap dikontak jika Bapak Ibu ataupun sekolah Bapak Ibu membutuhkan bantuan dari kita. Oke, ya baik, terima kasih. Nah, sekarang waktunya kita berikan untuk Pak Tommy Yuwono. Silakan Pak, waktu dan tempatnya kami berikan ke Bapak. Baik, selamat pagi Bu. Oh, udah siang sekarang malah. Kita mulai dari pagi sampai siang. Oke, bisa saya langsung share screen aja gitu ya? Ya, silakan Pak. Oke, sebentar. Ya, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, silahkan di chat room. Tim akademik kami akan merekap setiap pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, dan sehingga bisa saya sampaikan. Ya, silahkan Pak. Apa sudah tampil, Bu? Sudah. Fintech Back to School, Stronger. Oke. Baik, terima kasih pertama-tama untuk Pinnacle Alpha kesempatannya, dan terima kasih untuk tadi juga pemaparan dari tim Cambridge, Yusuf, dan juga Ibu Tobing untuk bisa sharing tentang bagaimana the future of the schools. And then terima kasih buat para participants yang bisa mengikuti webinar ini dan juga para media yang udah join. Nah, saya mau membawakan sharing yang ringan aja, yang praktikal, yang saya rasa mungkin banyak sekolah-sekolah juga mungkin sudah aware hal ini. Cuman mungkin keseriusannya sampai sejauh mana sih yang perlu dipersiapkan, sampai sejauh mana sih tingkat the new normal ini akan terjadi baik untuk sekolah-sekolah. Mungkin saya rasa ini bisa menjadi sebuah bahan diskusi juga nantinya kalau misalnya nanti kita ingin bisa berdiskusi, dan dengan topik yang ringan yaitu back to school. Saya rasa banyak semua sekolah-sekolah ataupun anak murid kita semua yang pernah sekolah biasa dengan kata back to school ya kalau misalnya udah mau masuk ke sekolah. Nah, tapi ini kita back to school-nya beda setelah libur begitu lama, almost 3 bulan mungkin. Dan masih akan diperpanjang, dan kita back to school-nya harus stronger setelah udah istirahat begitu lama. Jadi kita punya waktu yang cukup untuk kita bisa mempersiapkannya. Nah, sedikit perkenalan juga tentang fintech.
Fintech itu bukan karena saya orang Sunda nggak bisa ngomong F jadi namanya fintech. Jadi fintech ini adalah perusahaan fintech untuk pendidikan. Jadi P-nya itu untuk stand untuk pendidikan. Nah, kami adalah lembaga fintech yang sudah terdaftar di OJK dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya sebagai para peminjam kami. Jadi kami fokus memberikan dana pinjaman maupun produk-produk skema keuangan untuk para institusi pendidikan dan juga para orang tua murid dan juga siswa. Dan kami di sini sudah juga sering dibahas berbagai media di baik lokal maupun internasional. Dan ini sedikit tentang fintech. Kami sudah menyalurkan kurang lebih dari 3.000 mahasiswa dan terus bertumbuh angkanya dan sudah bekerjasama dengan lebih dari 80 institusi pendidikan dan juga sudah menyalurkan ke lebih dari 100 institusi pendidikan di lebih dari 26 provinsi di seluruh Indonesia. Dengan kita memiliki dukungan dari para pemberi dana lebih dari 300 miliar, kemudian juga kami sudah diinvest oleh lebih dari 5 venture capital lokal dan internasional, dan kami sudah menyalurkan total lebih dari 60 miliar pinjaman sejak kami berdiri. Nah, ini kalau misalnya kita masuk tahun baru biasanya ada bilang New Year New Me. Cuman sekarang udah bukan New Year tapi New Normal, New Me. Nah, ini saya ambil saya quote dari Indian Express. Ini berita di China. Mereka sudah mulai membuka sekolahnya. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu juga. Mereka menggunakan anak-anak ini dibikin topi seperti waktu zaman dulu, waktu zaman kerajaan di China mereka pada pakai topi ini. Nah, tujuannya itu katanya untuk memberikan tanda buat mereka untuk physical distancing. Nah, jadi apakah sekolah-sekolah ini siap nih dengan inovasi seperti ini, seperti yang di China juga lakukan, dan ini sebenarnya ada sejarahnya juga. Ternyata mereka memakai topi seperti itu di zaman dulu itu untuk di pengadilan katanya. Jadi untuk mengurangi agar orang nggak ngobrol sebenarnya. Nah, mungkin tujuannya juga sama seperti itu. Jadi anak-anak di China ini di sekolah itu jangan terlalu banyak social contact, tidak ada banyak ngobrol. Nah, mereka menggunakan topi-topi seperti ini. Nah, dengan new normal, new me, new normal juga ternyata bawa new problems. Nah, saya mau sedikit kulik aja problem-problems yang mungkin sudah disadari tentunya oleh para pendiri-pendiri sekolah ataupun para eksekutif di sekolah. Yang pertama dari sebelah kiri yaitu sisi dari sekolah itu sendiri. Itu contoh foto di Korea bagaimana sekolah prakteknya dilakukan seperti itu. Dan yang pasti sekolah akan mengalami potensi penurunan pendapatan. Karena pastinya mungkin banyak orang-orang tua cenderung takut untuk memasukkan kembali anak-anaknya, khususnya yang di tingkat PAUD misalnya. Ataupun mereka reluctant untuk membayar dengan nilai full. Mereka minta diskon dan segala macamnya. Jadi potensi ada penurunan pendapatan. Dan pastinya untuk kapasitas pasti juga menurun. Karena contoh, dengan sekolah, satu kelas cuma bisa diisi sebegitu banyak orang, pasti kapasitas dari buildingnya terbatas. Jadi mungkin penerima siswa baru juga mungkin bisa menurun. Seperti itu. Dan kebutuhan untuk peningkatan sarana prasarana di bidang teknologi pasti meningkat karena pendidikan harus dilangsungkan secara online sekarang. Banyak pengembangan seperti menggunakan software, menggunakan online learning, menggunakan hardware yang sebelumnya mungkin belum dipikirkan atau belum dibudgetin oleh sekolah. Dan tentunya saja peningkatan kebutuhan sarana untuk higienitas. Sekolah harus menyediakan hand sanitizer, menyediakan masker. Kemudian sekolah juga harus menyediakan pastinya juga pengecekan termometer, berbagai macam sarana dan metode belajar yang pastinya menurunkan kapasitas dari sekolah itu sendiri. Misalnya satu kelas dibatasi kapasitasnya, gurunya tidak boleh berganti-ganti, kemudian jam sekolah juga pasti turun, tidak boleh terlalu panjang. Nah, hal-hal ini untuk menunjang higienitas, menunjang physical distancing akan mempengaruhi dari pendapatan dan operasional sekolah itu sendiri. Dari sisi sebelah kanan itu sisi orang tua murid, mereka mengalami tentu aja ekonomi sekarang lesu. Jadi ada yang banyak kena PHK, ada yang berapa banyak bisnisnya terkena impact, jadi sulit untuk membiayai biaya pendidikan. Dan orang tua ataupun siswa jadinya sekarang dengan mereka melakukan new normal dengan online seperti ini, banyak siswa-siswa orang tua murid jadi mengevaluasi lagi manfaat dari pendidikan dibandingkan dengan biayanya yang terus meningkat. Banyak sekali orang-orang yang di luar sana di US, saya baca beritanya, mereka mulai mengevaluasi apakah pembayar universitas Ivy League yang begitu mahal, apakah worth it. Seperti itu. Dengan biaya yang semakin tinggi. Apakah dengan biaya sekolah
dengan metode pelajaran secara online apakah worth it. Nah, ini menjadi tantangan juga buat para sekolah, para orang tua murid juga. Dan kemudian tentu saja siswa-siswa akhirnya membutuhkan sarana tambahan untuk pembelajaran online learning. Mereka membutuhkan laptop, mereka membutuhkan kuota internet, menggunakan tablet, dan lain sebagainya. Ini adalah new problems yang happen secara mendadak dengan adanya new normal seperti ini, yang kita mau nggak mau kita harus siap dan kita harus adaptasi. Dan tentu saja dengan new normal kita harus memiliki new strategy. Nah, ini mungkin menyambung dengan topik yang mungkin yang saya mau bahas juga tentang stronger budgeting yang harus dilakukan. Ini ada 4 step singkat yang saya harap ini bisa menjadi sesuatu yang praktikal, yang ini bisa menjadi bahan diskusi aja untuk rekan-rekan di sekolah, apa yang seharusnya mungkin perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu check your conditions, dan yang kedua adalah re-evaluate budgeting, dan yang ketiga setelah itu kita melakukan control dan transparansi, dan yang keempat innovate and collaborate. Hal ini pada saat new normal ini memberikan alarm buat kita bahwa sekolah ataupun setiap bisnis manapun harus selalu berinovasi dan mengkolaborasi. Dan bila ada krisis seperti ini, tidak ada banyak yang nggak bisa survive kalau misalnya mereka nggak innovate. Nah, saya akan bahas step by step ini dari check your condition dulu yang pertama. Yang pertama adalah update the projections. Nah, sekolah harus menyadari bahwa akan adanya penurunan harga nih, mau nggak mau gitu. Kita harus melakukan itu. Kalau nggak, pasti kita bisa mendapatkan komplain dari orang tua murid. Penurunan harga. Dan karena dilakukan secara online pembelajarannya. Kemudian adanya juga penurunan minat murid pastinya. Apakah contohnya di bidang yang PAUD, contohnya keponakan saya itu dia orang tuanya udah mau stop dulu nih TK-nya seperti itu. Jadi next tahun ajaran baru mereka skip dulu. Penurunan minat murid itu pasti turun. Itu akan berimpact sekali dengan pemasukan atau revenue dari sekolah tersebut. Dan tentunya saja penurunan kapasitas yang tadi saya udah bilang. Dari tadinya satu kelas mungkin bisa nampung 20 orang, mungkin sekarang cuma bisa boleh 10 orang. Karena meningkatkan higienitas tersebut. Nah, yang berikutnya adalah, yang harus dicek juga adalah key metrics-nya. Nah, zaman dulu bisnis, key metric-nya adalah sales. Berapa murid yang masuk? Dan sekarang nggak bisa jadi sales lagi. Karena sekarang banyak keadaan tidak pasti. Apakah dengan murid masuk tersebut mereka bisa rutin membayar? Belum tentu. Tapi key metric-nya harus berubah menjadi cash. Berapa cash yang memang bisa dikumpulkan? Gitu. Dan mempersingkat time frame. Yang tadi saya bilang, bahwa sekarang keadaannya serba tidak pasti. Time frame-nya itu harus dipersingkat. Kita melakukan projection dan review itu harus lebih singkat. Kita tidak bisa melakukan seperti perencanaan tahunan lagi yang begitu panjang, tapi kita harus mempersingkat time frame-nya. Apakah bulanan, apakah setiap 2 bulan, keamanan cash flow kita. Dan yang ketiga adalah kita harus mencek kondisi cash balance kita yang pastinya. Ya mungkin ini semua udah pasti sudah lakukan, saya harap. Jadi mengecek kemampuan bertahannya sekolah. Minimum 3-6 bulan biasa kita di bisnis. Apakah kalau misalnya signifikan penurunan revenue, penurunan kapasitas sekolah, apakah bisa survive dalam waktu 3-6 bulan, dan melakukan upaya dini untuk memperpanjang runway-nya. Apabila memang tidak cukup, kita harus sejak dini mencari alternatif, apakah mencari investor, atau mencari pendanaan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua dari evaluate, kita melakukan budget. Nah, perlu diingatkan bahwa saya rasa harapannya adalah semua sekolah ini sudah melakukannya juga. Ada new expense yang baru. Yang pertama pengadaan alat higienitas yang tadi saya bilang. Kebutuhan masker, kebutuhan alat cuci tangan. Kemudian misalnya contoh di PAUD, mainan itu tidak pasti tidak boleh di-sharing. Mainan harus dimiliki satu orang satu misalnya. Alat komputer tidak bisa di-sharing lagi. Kebutuhan untuk bersih-bersih lebih banyak. Pengadaan alat higienitas. Pengadaan sarpas teknologi yang tadi saya udah bilang. Kebutuhan untuk pengadaan laptop, pengadaan alat-alat, software, dan juga penunjang teknologi yang dibutuhkan. Dan banyak juga pelatihan kapasitas guru. Banyak di sini guru-guru yang pada prakteknya yang saya dapat infonya di lapangan adalah tidak siap untuk memberikan edukasi secara online tersebut. Nah, pelatihan online tersebut ini assessment perlu dibutuhkan dan ini expense yang baru. Dan yang kedua adalah yang perlu dievaluasi adalah find the weak spots. Nah, dalam keadaan seperti ini, sekolah harus sensitif akan pengeluaran-pengeluaran kecil
yang mungkin selama ini yang sifatnya administratif, yang selama ini mungkin ada. Nah, tapi kalau misal hal-hal itu bisa kita minimize, kita kurangi dari aset-aset non produktif, misalnya perawatan aset-aset non produktif. Kalau itu bisa diminimalisir terlebih dahulu, saya sarankan untuk minimalisir terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mereserve cash kita, mengurangi expand yang tidak perlu. Dan yang ketiga adalah mengevaluate payment terms. Nah, pasti supplier-supplier dengan keadaan seperti ini mereka ingin pembayarannya juga cash, gitu. Karena ya mereka juga resiko, gitu. Dan untuk kewajiban seperti itu, sekolah di sisi sebaliknya, kalau bisa melakukan pengajuan pembayaran secara cicilan ke supplier. Ya kenapa? Balik lagi untuk reserve the cash. Gitu. Nah, jadi kita harus nego lagi sama supplier kita, vendor kita. Apakah kita bisa melakukan pembayaran secara dicicil, seperti itu. Dan menunda pembayaran yang harus tunai. Dan yang keempat adalah cash is the king. Prioritas penerimaan yang bisa dilakukan secara tunai. Misalnya, melakukan penawaran pembayaran di depan untuk orang tua siswa. Yang mungkin selama ini pembayaran bulanan, tapi mungkin bisa ditawarkan opsi-opsi untuk pembayaran di depan. Nah, tapi Mas Tommy tadi bilang bahwa orang tua murid juga mengalami tantangan untuk melakukan pembayaran di depan. Nah, nanti kita ada solusinya. Dan yang ketiga adalah setelah new budgeting tersebut diterapkan, yang tentunya harus ada juga kontrol dan transparansi yang harus selalu dilakukan. Yang pertama adalah kita tidak bisa melakukan kontrol kalau kita tidak memiliki reliable back-end. Atau sekolah harus memiliki sistem administrasi, pencatatan transaksi, dan keuangan yang online, yang terhubung dengan sistem akademik sekolah, dan juga terhubung dengan pihak ketiga seperti sistem pembayaran, kemudian sistem akuntansi, dan sebagainya. Kalau kita tidak memiliki reliable back-end, kita nggak bisa melihat keadaan sekolah kita day to day, kita tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Dan keadaan seperti ini kita harus bisa memiliki kontrol yang lebih detail dan lebih cepat. Dan yang kedua adalah melimit dividen payout. Nah, di sini saya rasa kalau kita ngomong untuk berlaku untuk sekolah-sekolah swasta, nah sebaiknya diterapkan kebijakan-kebijakan menunda untuk pengambilan keuntungan untuk pemilik yayasan. Untuk apa? Untuk menjaga cash di keadaan yang seperti ini. Serta juga untuk meningkatkan kepercayaan. Bagaimana misalnya kita bilang ke orang tua murid bahwa kita tidak bisa memberikan diskon terlalu banyak, tapi pemilik sekolahnya mengambil dividen yang tinggi. Seperti itu. Nah, hal itu juga untuk menjaga kepercayaan juga dari stakeholder yang bisa mendukung kegiatan sekolah. Yang ketiga adalah memonitor overhead. Nah, melakukan review yang tadi saya bilang, dengan menggunakan reliable back-end, kita bisa melakukan review yang lebih cepat, dilakukan review secara rutin, bisa bentuknya setiap 2 mingguan atau setiap bulanan, tapi bisa dilakukan review atas pengeluaran-pengeluaran. Khususnya pengeluaran tadi yang saya bilang pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya mungkin selama ini kita anggap remeh, pengeluaran-pengeluaran kecil dari aset-aset non-produktif. Nah, itu perlu diperhatikan agar tidak overspend lagi. Dan yang keempat adalah mendapatkan stakeholder support. Nah, dengan Bapak dan Ibu, dengan sekolah ini sudah memiliki kontrol dan transparansi, artinya bisa ada data-data yang bisa disajikan secara transparan dan mengontrol pengeluarannya dengan ketat. Nah, harapannya adalah bisa mendapatkan dukungan, baik itu dari pemerintah maupun pihak-pihak swasta, untuk kelangsungan dari operasional sekolah ini sendiri. Dan juga tentunya saja kita bisa mendapatkan dukungan dari komite dari orang tua. Yang keempat adalah setelah itu semua diterapkan, sudah melakukan kontrol transparansi, sudah melakukan budgeting yang lebih baik, sudah melakukan cek kondisi, dan yang keempat, bagaimana the new normal? Anggaplah setelah pas COVID. Kalau misalnya orang bilang BC, before COVID, nih sekarang pas COVID. Setelah COVID, setelah new normal sudah berjalan, apa yang seharusnya sekolah saya lanjutkan ke depannya setelah sudah menerapkan hal tersebut. Nah, sekarang sekolah-sekolah mungkin menyadari bahwa pentingnya tech and manpower. Bagaimana sekolah-sekolah ini bisa bekerja sama dengan sistem-sistem teknologi online learning untuk meningkatkan kemampuan sekolah. Khususnya di bidang teknologi, jadi sekolah lebih siap apabila harus dilakukan pembelajaran secara online. Dan ini bisa dilakukan dengan kerjasama juga baik secara online maupun offline dengan pihak-pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Seperti misalnya kita bisa partnerships
dengan industri untuk melakukan pengajaran. Kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak kampus misalnya untuk anak-anak magang bisa melakukan pengajaran. Nah, itu kan bisa men-saving cost kita juga, tapi juga bisa meningkatkan kualitas pengajaran. Dan yang selanjutnya adalah juga kerjasama dengan sesama institusi pendidikan. Di sini adalah zaman kolaborasi. Dengan adanya seperti ini, kita mungkin bisa kerjasama. Misalnya ada salah satu sekolah yang mungkin salesnya menurun, tapi misal dia punya aset gedung sekolah yang tidak terpakai, kita bisa saling kolaborasi. Nah, yang kedua adalah kedepannya adalah fokus on student incentive. Nah, dengan keadaan seperti ini, yang tadi saya bilang, siswa-siswa, orang tua, murid jadi semakin menyadari bahwa, wah, biaya sekolah sebesar ini, apakah benar-benar sekolah anak saya ataupun siswa tersebut mendapatkan benefit yang mendapatkan manfaatnya apabila dilakukan secara online ataupun misalnya sudah balik ke yang offline, tapi apakah betul sekolah-sekolah siswa-siswa ini mendapatkan manfaatnya. Nah, fokus on student incentive ini adalah sesuatu juga yang sedang berkembang di negara-negara maju, bagaimana opsi pembayaran siswa ini bisa kita memberikan nilai, sekolah bisa ikut mendapatkan nilai tambah bila siswa bisa mendapat hasilnya. Contoh misalnya, ini ide yang bisa saya berikan, bahwa misalnya kalau di lingkungan sekolah-sekolah vokasi, bila anak tersebut mendapatkan pekerjaan, sekolah bisa mendapatkan upside dari hiring partnernya misalnya. Tapi dengan seperti itu, sekolah bisa meningkatkan kualitasnya dengan fokus untuk student incentive. Dan kerjasama dengan industri lain, dengan industri lain ini maksudnya dengan sekolah-sekolah lain dan juga industri. Dan jadi di sini adalah kerjasama antara institusi pendidikan untuk menggabungkan ekspertis pembelajarannya untuk memberikan nilai tambah baik lagi kepada student agar student bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya. Dan mendapatkan sekolah tersebut juga akan mendapat insentif dari industri apabila student-student dihasilkan tersebut memberikan menjadi tenaga kerja yang baik untuk industri. Seperti misalnya dengan bekerja sama dengan hiring partner. Dan yang ketiga adalah mendapatkan financial support. Nah, bila kita melihat bahwa kondisi kita misalnya dalam posisi yang tidak menguntungkan, artinya postur balance sheet kita dalam keadaan yang kurang kuat, kemudian juga expense kita tahu tadi dengan re-evaluate budgeting, expense tersebut perlu bertambah secara signifikan, dan artinya kita harus langsung mencari, tadi saya bilang, mencari bantuan, financial support, apa yang kita bisa lakukan? Apakah kita bisa langsung, sebagai eksekutif di sekolah, bisa langsung kita ngobrol dengan pihak yayasan atau pemilik, memang dibutuhkan investasi tambahan agar sekolahnya survive, dan ini harus dilakukan lebih dini. Seperti itu. Ataupun misalnya ada penggabungan manajemen antar institusi, ataupun yang ketiga, misalnya mendapatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan finansial, fintech, seperti contohnya fintech, untuk mendapatkan fasilitas kredit, dan skema pembayaran baik untuk institusi pendidikan itu sendiri ataupun untuk siswanya itu sendiri. Menyambung hal tersebut, mungkin saya akan sharing sedikit juga apa sih solusi yang kami bisa sharing untuk sekolah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di new normal seperti ini. Yang tadi saya bilang, fintech ready untuk menyediakan dana tambahan untuk kebutuhan-kebutuhan yang baru yang selama ini mungkin belum pernah ada. Dan kami bisa memberikan pembayaran secara cicilan untuk pembayaran vendor Bapak atau Ibu yang mungkin sekarang permintaannya kebutuhan secara cash, kami bisa memberikan fasilitas pembayaran secara cicilan. Dan untuk siswa-siswa yang mereka semua sekarang membayar cicil, kami bisa mempercepat pembayarannya, tapi untuk siswa-siswa tersebut, orang tua murid tersebut, tetap membayar secara cicilan, dan kami dengan menggunakan produk kerjasama program cicilan dari fintech. Dan kami tentunya saja bisa memberikan dukungan, promosi, dan juga ekosistem education dan tech yang sudah kami bangun. Kedua, untuk permasalahan yang juga dihadapi orang tua, di sini solusi fintech akan bekerja dengan memberikan produk cicilan dengan biaya yang ringan untuk uang pangkal, untuk biaya kuliah, dan juga untuk biaya sekolah bulanannya, dengan proses yang cepat dan mudah untuk semua kebutuhan pendidikan. Jadi misal tadi ada kebutuhan tambahan seperti fasilitas untuk pembelajaran, kami juga bisa bantu support, dan juga ada perlindungan gagal bayar. Jadi brand image dari sekolah Bapak dan Ibu bisa terus terjaga. Dan tentunya saja orang tua murid dan siswa mendapatkan nilai tambah dari ekosistem tech, edu, dan industri yang kami sudah bangun selama ini. Nah, ini juga sharing sedikit dengan kerjasama dengan fintech itu bentuknya seperti apa sih? Apa sih produk-produk yang kami miliki? Kami memiliki dua jenis produk. Yang pertama produk fintech institusi, yaitu pinjaman modal kerja dan juga pendanaan PO invoice. Nah, mungkin saya fokus di pinjaman modal kerja aja.
fokusnya adalah intinya kami bisa mencairkan 10 hingga 20% pendapatan bulanan Bapak dan Ibu dari sekolah-sekolah yang mungkin mendapatkan pembayaran secara bulanan dari siswa tersebut, kami bisa mendapatkan pembayaran di depan untuk mengamankan cash flow Bapak dan Ibu sekolah-sekolah. Dan kami juga bisa bantu untuk memberikan produk PO financing. Jadi bila ada pembayaran untuk pembelian produk ataupun pengadaan teknologi yang harus dibayar secara kontan, mungkin saat ini diminta oleh supplier, kami bisa bantu memberikan produknya secara cicilan dengan syarat yang mudah. Ini ada detailnya, mungkin nanti bisa diminta juga ke Pinnacle, karena Pinnacle sudah menjadi mitra kami juga. Dengan syarat-syarat itu harus berbentuk badan hukum, bisa bentuk yayasan juga, dan di bidang pendidikan, artinya bidang baik pendidikan non formal ataupun formal di berbagai jenjang, dengan domisili di Indonesia, dengan lama usaha sekolahnya minimum 2 tahun, seperti itu. Nanti untuk detail dokumennya bisa didiskusikan. Dan yang kedua adalah produk fintech untuk student. Nah, produk fintech untuk student ini ada 3 jenis produk, instan, regular, dan pro. Instan gampangnya adalah untuk membiayai bila orang tua murid tersebut kesulitan untuk membayar biaya sekolah bulanannya, bisa langsung kami memberikan produk seperti pay later atau pinjaman selama 30 hari tanpa bunga ataupun bisa dicicil selama 3 bulan. Yang reguler adalah produk cicilan untuk biaya yang besar seperti misalnya produk pembayaran uang pangkal sekolah. Dan yang pro adalah di sini apabila institusi Bapak Ibu adalah institusi vokasi yang bisa memberikan jaminan kerja. Nah, di sini orang tua murid ataupun siswa tersebut tidak perlu membayarkan cicilannya pada masa sekolah, tapi baru akan membayar cicilannya pada saat mereka sudah mendapatkan kerja. Nah, 3 jenis produk ini bisa menjadi solusi untuk masa seperti ini untuk orang tua murid yang bisa ditawarkan oleh institusi sekolah Bapak dan Ibu. Syarat-syaratnya di sini ada syarat-syaratnya, gambarannya, nanti juga bisa dapat detailnya dari Pinnacle bila ingin berkolaborasi dan ingin menggali lebih jauh dan adanya kebutuhan akan produk ini. Syarat-syaratnya mudah banget, data-data yang kami butuhkan hanya seperti KTP dan KK, prosesnya juga sangat cepat dan bisa langsung dicairkan. Langsung ke institusi Bapak dan Ibu, jadi kita nggak pernah memberikan cash langsung ke orang tua murid ataupun ke siswa. Nah, ini untuk syarat untuk yang fintech instant, tadi juga tambahannya, ini lebih mudah lagi syaratnya, kami hanya membutuhkan KTP, selfie, dan juga NPWP, yang datanya hanya di input saja, dan itu approval-nya dalam hitungan jam bisa langsung dicairkan ke sekolah. Nah, Fintech di sini juga sudah bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan. Kami sudah bekerja sama tadi dengan lebih dari 80 institusi pendidikan. Ini contoh-contohnya, kami sudah bekerja sama dengan e-learning, bekerja sama dengan portal-portal informasi tentang pendidikan, bekerja sama juga dengan sistem pendidikan, dan juga kami sudah bekerja sama tentunya saja dengan Pinnacle Alpha di sini sebagai solusi pendidikan untuk sekolah, sebagai vendor solusi untuk produk-produk pendidikan untuk institusi Bapak dan Ibu. Dan kita sangat membuka pintu bila sekolah atau institusi pendidikan Bapak dan Ibu ingin bekerja sama dengan fintech, bisa menghubungi Pinnacle Alpha. Nah, ini sedikit kriteria tambahan untuk fintech instan yang tadi saya bilang produknya seperti pay later, tanpa bunga 30 hari ataupun bisa dicicil selama 3 bulan dan approval dalam hitungan jam. Nah, ini ada sedikit syarat-syarat yang mungkin bisa dibaca oleh Bapak dan Ibu apabila sekolah Bapak Ibu ingin memberikan produk tersebut kepada orang tua murid ataupun siswanya. Dengan ada syarat-syarat biaya sekolahnya, syarat-syarat statusnya sekolahnya, harus bentuknya pendidikan formal untuk fintech instan, dan bentuknya adalah sekolah swasta, dengan fasilitas sudah memiliki informasi transfer bank, artinya dana harus bisa ditransfer secara non-tunai, dan juga bisa memberikan verifikasi kepada fintech. Nah, slide terakhir saya sum up, mungkin dari tadi ada the new normal, new me dengan new problem dan new strateginya, ada 4 hal yang tadi saya bagikan. Yang pertama, check your conditions, yang kedua adalah re-evaluate your budgeting, yang ketiga adalah kontrol dan transparansi, dan yang keempat adalah innovate and collaborate. Dan dengan collaborate tadi, saya harap
institusi Bapak dan Ibu apabila membutuhkan bantuan bisa bekerja sama dengan fintech dan mendapatkan manfaatnya, yaitu pertama mengamankan cash flow yang tadi saya bilang, bisa mendapatkan pendapatan yang aman, cash yang aman yang sudah didapatkan di depan dari orang tua murid ataupun siswa. Dan yang kedua adalah dukungan promosi dari kami dan kerjasama dengan ekosistem. Dan yang ketiga adalah kami sudah menggunakan platform teknologi, jadi operations dari Bapak dan Ibu tidak direpotkan, jadi bisa meminimalisir juga biaya-biaya administrasi karena sudah bekerja sama dengan fintech dan kami akan melakukan pekerjaan administratifnya. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Bila nanti ada pertanyaan dan informasi yang ingin ditanyakan bisa langsung ke Pinnacle Alpha sebagai mitra resmi dari fintech. Terima kasih. Wah, luar biasa Pak. Untuk pemaparannya, terima kasih, cukup jelas. Ada pertanyaan Pak dari Pak Fahmi Ahmad. Saya rasa pertanyaan untuk Pak Fahmi Ahmad sudah terjawab oleh Pak Tommy. Nah, ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Jenny Kristanto. Untuk klarifikasi aja, apakah orang tua bisa mengajukan pinjaman secara pribadi atau harus lewat sekolah atau kampus? Saya ulang pertanyaannya, apakah orang tua bisa mengajukan pinjaman secara pribadi atau harus lewat sekolah atau kampus? Kalau mau pinjam ke fintech, Pak. Oke, kami memiliki berbagai produk, Bu. Kalau mungkin untuk yang fintech instan tersebut, jadi di sini kami sifatnya adalah sekolahnya tersebut sudah bekerja sama dengan kami. Artinya nanti melalui sekolah difasilitasi untuk bisa mengajukan kepada kami. Jadi orang tua tersebut mengajukannya langsung kepada kami, hanya ibaratnya mendapatkan informasinya lewat sekolah. Seperti contohnya kita datang ke showroom mobil, ingin membeli mobil secara cicilan, yang memproses cicilannya tersebut adalah leasingnya langsung, tapi informasi didapatkan dari showroom. Sama seperti ini, mendapat informasi dari sekolah, tapi yang proses akan kami langsung. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan untuk Pak Tommy, bisa langsung diketik di chat room, nanti saya akan membacakan. Cukup jelas Pak, solusi-solusi yang diberikan oleh fintech bukan hanya untuk sekolah, tetapi juga untuk orang tua, murid, bukan hanya dalam bentuk dana begitu, tapi juga bisa dipergunakan untuk infrastruktur sekolah ya Pak ya, sehingga bisa menunjang di masa pandemi ini. Betul, betul. Jadi kami memiliki solusi terpadu untuk siswa dan orang murid dan juga untuk institusi pendidikan itu sendiri. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Tommy. Jadi fintech ada untuk menolong proses di sekolah dan juga orang tua dan juga siswa dalam menghadapi masa pandemi ini. Saya akan balik, ada pertanyaan untuk Pak Yusuf dan Ibu Sonia Tobing. Dari Ibu Lisa Arinda. I want to ask about assessment for primary school. Apakah ada free trial-nya, Bu? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu. Untuk free trial, kita ada banyak sekali contoh-contoh soal yang bisa didapatkan secara cuma-cuma di website kita, Ibu, untuk menunjang latihan sebelum murid-murid mengikuti ujian yang sebenarnya. Oke, ya jadi bisa dimanfaatkan. Bisa. Jadi kita sebutnya adalah test banks. Jadi di situ ada banyak sekali jenis-jenis soal, contoh-contoh soal untuk ujian, baik di primary ataupun secondary ataupun higher education. Dan nanti sekolah bisa kita berikan linknya untuk bisa dipelajari oleh siswa sebelum mereka mengambil ujian. Jadi memang itu yang kita berikan. Oke, ya baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Yusuf dari Mr. Edward. Cambridge has been offering quality standard in terms of English acquisition among school learners in different levels. Resources and assessments are of optimum quality. During this pandemic, the rhythm of education
has changed. The active involvement of the parent is highly required, particularly in the primary level. How can Cambridge contribute to the new level scheme of education among parents, Pak? Okay, Jadi that's actually actually that's a good question sih. Thank you Kak Jesse, thank you Pak Edward. Basically kalau lihat dari involvement dari parent itu sendiri, karena memang kalau tadi saya sempat maparin sedikit bahwa kita punya all the digital resources dan learning management system yang in which itu sendiri bisa ada interaksi dan memang ada keterlibatan parents itu sendiri di pembelajaran murid-murid. Karena dengan adanya learning management system ini sendiri memudahkan untuk parents sendiri kontrol. Itu salah satunya. Nah, kedua mungkin support-support apa yang bisa kita berikan lagi dari Cambridge. Kita juga bisa mengadakan kayak semacam rencana ke depan kita akan mengadakan kayak semacam webinar juga, tapi lebih ditujukan kepada parents how to face this new normal sebenarnya in terms of in education juga gitu. Karena itu akan menjadi satu hal yang menarik di mana sudah banyak sih feedback itu ketika awal-awal mulainya pandemi ini kayaknya a bit frustrated, and then even circle of friends juga pada bilang this is quite exhausting segala macam. Nah ini memang dibutuhkan untuk semacam guidance atau mungkin ini kayak webinar seperti ini yang bisa ditujukan kepada parents juga. Itu sih. Terima kasih Pak. Nah pertanyaan lanjutan lagi dari Ibu Jenny Kristanto. Untuk Pak Yusuf, bisakah dijelaskan tentang online written assessment, tapi siswa mengerjakan sendiri atau menghindari menyontek dan sebagainya? Apakah ada platform online written assessment yang kredibel? Oke, sebenarnya jawabannya ada di Pinnacle tuh kan ya, mestinya ya. Karena kan Pinnacle juga salah satu yang bisa memberikan service untuk lingua skill. Jadi kan lingua skill ini sendiri kan adalah salah satu assessment yang dikeluarkan oleh Cambridge Assessment English yang full online. Jadi 4 skills itu dites all online, dari speaking-nya, reading, writing, dan listening-nya gitu. Nah, untuk kredibelnya apakah bisa diadakan di rumah? Tadi seperti saya sempat jelaskan bahwa kita ada kerjasama dengan the third party platform yang namanya Sumadi. Sumadi ini boleh dibilang sebagai kayak virtual invigilator lah, di mana murid itu ketika mau ngambil tes dia harus masuk ke web browsernya Sumadi ini. Nah, ketika sudah masuk ke situ, mau buka YouTube nggak bisa, buka Google nggak bisa, hanya bisa yang lakuin tes itu. Dan webcam tetap nyala, sehingga nanti dari Sumadi akan ngasih report assessment, namanya emotional assessment. It's quite unique. Dimana ntar bisa kelihatan apakah anaknya sering lihat ke sini, ke situ. Jadi ada analisanya di situ gitu. Jadi itu sebenarnya bisa juga service itu bisa didapatkan di Pinnacle sebagai salah satu partner Cambridge yang memang menyediakan untuk tes itu. Oke. Agak teknis sedikit nih Pak, menyambung pertanyaan dari Bu Jenny. Jadi tidak mungkin ya kalau kita menggunakan lingua skill, misalnya student-nya itu yang mengerjakan temennya, misalnya yang lebih pintar gitu Pak. Kecuali temennya udah kayak Ethan Hunt ya di Mission Possible, bisa pakai muka lain gitu. Karena kan pasti kan ada ID, kemudian dia kan juga harus cocok kan mukanya sama ID-nya. Oke. Gitu. Jadi intinya aman begitu ya dengan inovasi yang ada di CUP dan CAE ya Pak ya. Aman. Oke, sip. Boleh aku tambahin Kak Jessie? Oh ya, silahkan punya Bu Sonia. Boleh. Nah, ini mungkin tadi yang aku harus share, untuk bilang aman itu kan kita harus punya standar. Ya. Aku ini ada share screen, bisa kelihatan nggak? Kelihatan, Sumadi Features. Nah, ini adalah features-nya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bilang bahwa exam-nya tetap aman, walaupun ini merupakan
home-based exam yang dilakukan di rumah sambil anak duduk, orang tua ada di dalam rumah, tapi kita tetap bilang bahwa itu adalah exam yang valid karena bekerja sama dengan Sumadi Futures. Nah, yang diberikan oleh Sumadi ini sebagai virtual invigilator adalah mereka pertama harus ada facial ID registration, di mana nanti mereka akan mencocokkan apakah foto di kartu pelajar ataupun di kartu identitas itu sama dengan orang yang mengambil ujian. Kemudian akan ada facial authentication and verification juga. Wajah dari depan, wajah dari samping itu sama nggak sama yang difoto ataukah berbeda atau dijokiin mungkin seperti itu ya Kak Jessy. Jadi tidak mungkin bisa dipakai. Kemudian ada feature webcam captures dan webcam image analysis. Nah ini digunakan adalah tidak hanya untuk merekam semua kegiatan, tapi untuk memastikan bahwa yang mengikuti ujian dari awal hingga akhir adalah orang yang sama. Kemudian ada sentimen analis. Nah, ini yang dibilang sensor yang bisa membaca ketika kandidat ujian itu doing something fishy. Artinya ketika mereka mencoba kayak mau bertanya dengan seseorang, selain mereka terekam, sistemnya sendiri bisa langsung menganalisis dan memberi warning kepada peserta. Termasuk juga typing pattern registration and verification, advanced computer vision, di mana evaluating tracking juga ada, dan smart block. Ini yang paling saya suka adalah smart block ketika kandidat berusaha untuk membuka new tab, misalnya mau nge-google atau mau ngecek di Grammarly gitu, apakah grammarnya benar atau salah, itu akan otomatis dia akan ke block screen-nya. Jadi artinya siswa ataupun kandidat hanya bisa membuka satu screen ujian saja. Tidak bisa membuka screen yang lain karena adanya feature Smart Block ini. Kemudian real-time reports di mana setelah selesai ujian akan bisa langsung dikirimkan ke agent yang bersangkutan. Mungkin dalam hal ini adalah Pinnacle, akan dikirimkan langsung ke reports-nya ke Pinnacle dan akan bisa langsung diberikan ke murid. Nah, ini adalah future yang saat ini sungguh-sungguh menjadi solusi bagi institusi, di mana mungkin banyak sekolah ataupun institusi pendidikan lainnya yang membutuhkan ujian yang dianggap tetap valid dan memiliki standar yang bagus. Ini mungkin yang saya perlu tambahkan. Thank you Kak Jessy. Oke, ya, jadi cukup jelas ya untuk Jenny. Terima kasih untuk pemaparan yang diberikan. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana tadi kan dijelaskan untuk bahasa Inggris begitu kan. Nah, bagaimana dengan yang math science? Sebenarnya tadi sih Pak Yusuf sudah menyampaikan tuh di awal begitu kan ya Pak ya? Iya. Pertanyaan apa Bu? Sorry tadi. Untuk assessment untuk math science ya? Math science gitu kan, begitu. Ya, kalau math science, jadi tadi kan saya sempat sampaikan bahwa kita ada 3 departemen ya, ada CUP, ada Cambridge Assessment English, ada Cambridge Assessment International. Nah, ini untuk bicara tentang assessment math science ini dan etc. untuk subjek lain ini ada di ranahnya Cambridge Assessment International. Mungkin kalau mungkin familiar dengan yang namanya checkpoint, lower secondary checkpoint, IGCSE dan A-level. Nah, itu memang adalah assessment yang digunakan oleh beberapa sekolah gitu yang memang sudah menggunakan kurikulum Cambridge itu sendiri. Jadi kalau untuk language assessment sendiri ada juga untuk yang subjek lainnya juga ada assessment-nya gitu. Nah, untuk lebih detailnya mungkin nanti bisa di-share informasinya dari kita akan share kayak semacam infografisnya juga nanti mungkin setelah webinar ini. Oke, baik. Untuk Bu Jenny, nanti dari tim Akademik Pinnacle akan collect answer-nya, jawabannya dari Pak Yusuf, dan akan dikirimkan ke WhatsApp Ibu atau juga ke email Ibu. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara. Terima kasih buat para guest speakers kita yang luar biasa siang hari ini. Sebelumnya, Bapak Ibu akan ada informasi-informasi lagi mengenai free trial yang akan ditanyakan oleh tim akademik kita. Sebelum itu, mohon untuk dapat mengisi feedback form. Ini sangat berarti buat kami, tim Pinnacle, sehingga kami bisa memberikan atau menyajikan webinar-webinar yang berkualitas di kemudian hari. Silahkan di link
diklik linknya pada chatroom. Oke, untuk informasi selanjutnya, next. Ya, saya akan bacakan informasi selanjutnya. Ini ada juga informasi yang Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Arief, beliau adalah CEO di Pinnacle, Bapak Derby, beliau adalah Business Development Manager, dan Pak Luis Lazarov, beliau adalah Senior Education Consultant. Bisa menghubungi mereka juga apabila Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan. Dan Bapak Ibu untuk mengetahui lebih banyak mengenai produk-produk yang tadi sudah dipaparkan, Bapak Ibu juga bisa subscribe, follow, ataupun ikutin gitu ya, Facebook, Instagram, YouTube, ataupun LinkedIn, dan kita juga ada informasi produk di website Alpha Edukasi yang saat ini masih di-develop, tapi sudah ada beberapa informasi produk di sana. Oke, next. Ada, dari Cambridge University Press, ada free digital trial untuk Elevate. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan itu. Di chatroom juga akan ada linknya. Jadi Bapak Ibu bisa klik, bisa save. Oke, ya dari Cambridge Assessment English juga ada online course dengan tema Teaching English Online. Dan ini course-nya for free. Ya, Bapak Ibu bisa lihat informasinya di layar dan juga ada link untuk informasi tersebut di chat room. Oke. Ya, jadi bisa dimanfaatkan Bapak Ibu ya untuk online resources-nya yang diberikan free. Ya, sebagai penutup, kami dari Pinnacle hendak menguatkan, memberikan encouragement untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di screen ada seorang pelari. Every runner know that when you're running a race, you can't keep looking over your shoulder. What happens? You might get distracted or fail. The only way to run a race is to forget what is behind and straight toward what is ahead. These two steps are essential in running. They are also essential in leadership. Jadi Bapak Ibu, mungkin di berapa bulan yang lalu, bulan pertama, bulan ketiga, ada di perasaan di antara Bapak Ibu sebagai pemimpin mungkin merasa gagal, belum bisa memberikan layanan yang terbaik buat siswa ataupun buat orang tua, sehingga saat-saat ini bisa menjadi saat-saat yang cukup genting. Cambridge University Press, Cambridge Assessment English, dan juga Fintech dan Pinnacle Alpha sebagai partner dari ketiga institusi ini akan menolong setiap proses yang terjadi di setiap sekolah ataupun universitas Bapak Ibu berada. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merasa sendiri. Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Leader leads and inspires everyone to achieve dreams and end result. Sebagai akhir kata, saya Jessy Khairupan mengucapkan terima kasih untuk Pak Tommy, Pak Yusuf, dan Ibu Sonia Tobing untuk kesempatan yang diberikan bagi kami hadir di acara talk show kita siang hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu sudah hadir. Kami tunggu feedback formnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kiranya dapat dimaklumi. Terima kasih. Selamat siang. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.